Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan benar. Sedikit perkenalan dari saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Umar bin Khattab Ujung Gading, tepatnya itu di Kopertai Wilayah 6 Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyajikan atau menampilkan materi himpunan pada mata kuliah Matematika Dasar. Mari kita belajar bersama. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar ini diharapkan nantinya setelah perkuliahan mahasiswa mampu membuat konsep himpunan. Adapun sub dari CPMK ini ada 5 yang saya ambil. Yang pertama, mahasiswa mampu menelaah pengertian himpunan. Yang kedua, mahasiswa mengecek keanggotaan himpunan. Yang ketiga, mahasiswa merancang penulisan himpunan. Yang keempat, mahasiswa mendiferensiasikan macam-macam himpunan. Dan yang kelima, mahasiswa merancang relasi antar himpunan. Baiklah, kita lanjut ke slide yang keempat. Di sini sudah disajikan 2 buah gambar. Saya harap nanti setelah memahami gambar ini, kita juga mampu menelaah konsep pengertian himpunan. Kita mulai dari gambar yang paling atas. Itu adalah kumpulan hewan berkaki 4. Kenapa saya pastikan itu adalah kumpulan hewan berkaki 4? Karena apa? Kita tanya siapapun, apakah gambar ini adalah kumpulan hewan berkaki 4? Pasti jawabannya iya. Namun berbeda kalau kita lihat gambar yang di bawahnya, itu adalah gambar beberapa perempuan yang memakai kerudung. Dan kulitnya juga berbeda-beda, begitu juga dengan warna kerudungnya berbeda-beda. Kalau kita tuliskan keterangan itu adalah kumpulan perempuan cantik di Kota Padang, dan kita tanyakan ke beberapa orang, apakah gambar ini adalah kumpulan perempuan cantik di Kota Padang? Maka jawabannya tidak bisa kita pastikan. Karena apa? Ada yang menjawab gambar itu bukan perempuan cantik, melainkan itu adalah perempuan yang solehah misalnya. Nah, dalam otaknya yang cantik itu ya mungkin yang mancung, yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus, yang berpendidikan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi syarat kita dalam mengumpulkan objek itu harus jelas dulu keterangannya. Kalau tidak jelas, kita tidak bisa sembarang mengumpulkan objek, karena banyak orang yang tidak akan bisa terima dengan kumpulan atau gambar yang kita buat tersebut. Nah, apa hubungannya dengan himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan. Kumpulan yang bagaimana? Ya, kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Dengan jelas ya. Kalau tidak jelas artinya kontradiksi, itu bukanlah himpunan. Baiklah, kita lanjutkan ke slide yang kelima. Di sini ada keanggotaan himpunan. Diharapkan nanti mahasiswa mampu mengecek keanggotaan himpunan. Saya sajikan ilustrasi yang hampir mirip dengan gambar sebelumnya, cuman bedanya di sini ada tambahan gambar ayam. Kalau kita lihat pada umumnya ini adalah berkaki 4, tapi kalau ayam dia berkaki 2. Jadi keanggotaan himpunan itu adalah objek di dalam himpunan. Jadi harus jelas dulu himpunan apa yang mau kita buat. Kalau dia himpunan hewan berkaki 4, maka ayam bukan anggota dari himpunan tersebut. Nah, kita lihat keanggotaan suatu himpunan dinyatakan oleh notasi itu seperti E, itu dibaca elemen atau anggota, dan bukan anggota oleh notasi itu di garis E-nya, atau bukan elemen atau bukan anggota. Contohnya seperti yang tadi, kuda, elemen atau anggota hewan berkaki 4. Sedangkan ayam bukan elemen atau bukan anggota hewan berkaki 4. Kita lanjutkan contoh yang lain. Kalau kita perhatikan, ini adalah gambar atau tabel yang berisikan pada umumnya adalah bilangan ganjil, namun ada satu yaitu angka 100, dia adalah bilangan genap. Jadi kalau kita tuliskan himpunan bilangan ganjil, maka 1 elemen bilangan ganjil, tapi kalau 100 bukan elemen bilangan ganjil. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya himpunan A, anggotanya atau objek-objeknya itu X, Y, Z, maka X itu termasuk dia elemen atau anggota A. X merupakan anggota himpunan A. Tapi kalau W itu tidak terdapat dalam anggota A, maka dia bukan merupakan anggota himpunan A.
Baiklah, kita lanjut ke tata cara penulisan himpunan. Diharapkan nanti mahasiswa mampu merancang penulisan himpunan. Namun sebelum ke tata cara penulisan himpunan, kita harus tahu dulu ketentuan dalam menulis himpunan, yaitu nama himpunan kita tulis dengan huruf besar atau kapital, sedangkan objek atau anggotanya kita tulis dengan huruf kecil. Nah, urutannya nama himpunan sama dengan kurung kurawal buka, anggota himpunan atau objek himpunan, dan kurung kurawal tutup. Tata cara penulisan himpunan ada 4. Yang pertama dengan kalimat A sama dengan kurung kurawal buka, kumpulan hewan berkaki 4, kurung kurawal tutup. Yang kedua dengan mendata atau menulis anggotanya. A sama dengan kurung kurawal buka, anjing, macan, jerapah, kurung kurawal tutup. Yang ketiga dengan notasi matematika. A sama dengan kurung kurawal buka, X di mana X elemen hewan berkaki 4, kurung kurawal tutup. Yang keempat dengan diagram Venn. Contohnya ini diagramnya. Tadi anggotanya adalah anjing, jerapah, macan. Anggotanya ini kita masukkan ke dalam sebuah lingkaran, dan lingkaran ini berada dalam persegi panjang. Persegi panjang ini adalah semesta, dan semesta ini berada di dalam kotak persegi panjang. Baiklah, kita lanjut ke macam-macam himpunan. Diharapkan nanti mahasiswa mampu mendiferensiasikan macam-macam himpunan. Di antara macam-macam himpunan, yang pertama himpunan satuan, 2 himpunan kosong atau himpunan hampa atau nihil, yang ketiga himpunan semesta, 4 himpunan bagian, 5 himpunan berhingga, 6 himpunan tak berhingga, 7 himpunan terbilang, 8 himpunan tak terbilang, 9 himpunan terbatas, 10 himpunan tak terbatas. Himpunan satuan. Himpunan satuan adalah sembarang himpunan yang hanya mempunyai satu anggota. Contohnya, himpunan A anggotanya 2, himpunan B anggotanya B. Himpunan A dan B ini hanya memiliki satu anggota, maka dia dikatakan himpunan satuan. Selanjutnya himpunan kosong atau himpunan hampa atau himpunan nihil adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dinotasikan dengan hanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup atau seperti huruf O, tetapi dia digaris. Contohnya himpunan A kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian himpunan B anggotanya manusia tinggal di planet Mars. Karena belum ada manusia tinggal di planet Mars, maka anggota dari B ini kosong, sehingga himpunan B ini adalah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga contohnya himpunan C, di mana anggotanya X di mana X lebih kecil dari 1, X elemen bilangan asli. Karena tidak ada anggota bilangan asli yang lebih kecil daripada 1, maka anggota C ini kosong, sehingga himpunan C ini adalah himpunan kosong. Seterusnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Notasinya U atau universe atau S atau semesta. Contohnya yang kita bicarakan itu adalah himpunan A, anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka universe-nya atau semestanya bisa kita tulis X di mana X lebih besar dari 1, X elemen bilangan prima, atau bisa juga kita tuliskan universe-nya itu X di mana X lebih besar dari 1, X elemen bilangan asli. Kita lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian atau dilambangkan seperti itu ya dari himpunan lainnya. Contohnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 6, himpunan C anggotanya 8, 9, dan 10. Dapat diketahui himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena anggota dari himpunan A ini bagian dari himpunan B, sehingga dapat kita tuliskan A himpunan bagian dari B, atau kita tuliskan seperti itu lambangnya ya. Hal ini juga artinya himpunan B adalah superset dari himpunan A, atau disimbolkan dengan B superset dari A. Karena apa? Semua anggota A ada di B, jadi B ini adalah sebagai supersetnya. Tapi berbeda kalau kita lihat C tidak ada dalam himpunan A atau B, sehingga himpunan C bukan bagian dari himpunan A. Kita tulis C bukan bagian dari A, juga bukan bagian dari B.
Lanjut ke himpunan yang berlawanan. Yang berlawan pertama adalah himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya berhingga. Contohnya himpunan A, anggotanya 2, 3, 5, dan seterusnya sampai dia 10. Karena dia berhingga hingga 10, maka ini adalah himpunan berhingga. Kemudian yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan yang tak berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga. Contohnya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya itu kita nggak tahu hingga berapa. Jadi ini adalah himpunan tak berhingga. Selanjutnya, himpunan yang berlawanan yang kedua adalah himpunan terbilang dan himpunan tak terbilang. Jika himpunan itu terbilang, maka anggotanya dapat ditunjukkan satu persatu. Contohnya himpunan C, anggotanya 1, 3, 5, 7. Bisa kita tunjukkan angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 7. Maka itu terbilang. Namun kalau dia tidak terbilang, maka anggotanya tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Contohnya himpunan D, di mana anggotanya X di antara 0 dan 1, X bilangan rasional. Karena tidak bisa kita sebutkan satu persatu bilangan rasional di antara 0 dan 1, maka himpunan D ini adalah himpunan tak terbilang. Himpunan yang berlawanan yang terakhir adalah himpunan terbatas dan himpunan tak terbatas. Jika dia terbatas, maka anggota dalam himpunan itu memiliki batas bawah atau batas kiri dan batas atas atau batas kanan. Contohnya himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, maka batas bawahnya adalah 1, sedangkan batas atasnya 3. Sedangkan himpunan tak terbatas, dia anggotanya tidak memiliki batas atas maupun batas bawah. Contohnya himpunan Q, X, di mana X ini di antara minus tak hingga dan tak hingga. Karena tidak ada batas bawah dan batas atasnya, maka dia adalah himpunan tak terbatas. Selanjutnya adalah relasi antar himpunan. Diharapkan nanti mahasiswa mampu merancang relasi antar himpunan. Gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabung B seperti huruf U gitu ya. Maka anggotanya X, di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi kalau sudah digabung, maka dua anggota himpunan tersebut juga bergabung. Cuman yang muncul dua kali ditulis satu kali, dan penulisannya berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabung B kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Maka ini adalah gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Relasi yang kedua adalah irisan dua himpunan. Himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Jadi, anggotanya ada di kedua-dua himpunan. Misalnya himpunan A dan B. Contohnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B anggotanya 2, 4, 6. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah 2, 4. Karena angka 2 dan 4 ini dimiliki oleh A dan dimiliki juga oleh B. Atau ditulis dengan A iris B seperti ini ya, seperti huruf N. Maka anggotanya 2 dan 4. Relasi yang ketiga adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih B ditulis A kurang B, maka anggotanya X, di mana X elemen A atau X bukan elemen B. Kita perhatikan contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 4, 6. Kita perhatikan anggota B yang ada di A yaitu 2 dan 4. Selebihnya angka 1, 3, dan 5. Maka A kurang B sama dengan 1, 3, 5. Yang terakhir relasinya adalah komplement himpunan. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A aksen atau AC atau A pangkat C. Dibaca A komplement. Contohnya diberikan A anggotanya 1, 3, dan seterusnya sampai 9. Cuman yang dibicarakan itu adalah bilangan ganjil kurang dari 20.
Jadi harus kita tahu dulu ya bilangan ganjil yang kurang dari 20. Nah, kita kurangi dengan anggota A. Maka muncullah dia A komplement menjadi 11, 13, 15, 17, dan 19. Kalau kita lihat di antara himpunan A komplement ini tidak ada yang muncul anggota A. Jadi dia adalah A komplement. Demikianlah penyajian mengenai materi himpunan sesuai dengan sub CPMK yang sudah dijabarkan di awal. Mudah-mudahan dengan penyajian atau presentasi ini mempermudah kita dalam memahami materi himpunan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Mudah-mudahan ini adalah awal untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.